Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla Yueva Duna dengan NPM saya 2411011050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tata ejaan. Materi tata ejaan ini berisikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu kaidah penulisan kata yang berupa dasar, turunan, ulang, gabung kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, singkatan dan akronim, angka, dan lambang bilangan, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, yang dimana pada tahun 1901 telah ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Hal yang menonjol dalam ejaan ini berupa yang pertama, huruf J untuk menuliskan kata-kata seperti jang, payah, sajang. Dan yang kedua, huruf O dan E untuk menuliskan kata-kata seperti guru yang dituliskan dengan goeroe, lalu itu dituliskan dengan itoe, dan umur dituliskan dengan oemoer. Lalu yang kedua ada ejaan Suwandi, yang dimana pada tanggal 19 Maret 1947 ejaan ini telah diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Dan hal-hal yang menonjol di dalam ejaan ini yang pertama, ada huruf O dan E yang diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu umur. Dan yang kedua, itu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak 2 yang dibacanya anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Yang ketiga, ada ejaan Melindo, yang dimana ejaan Melindo ini terjadi pada saat sidang Indonesia Melayu yang menghasilkan konsep ejaan Melindo di akhir tahun 1959. Namun, peresmian ejaan ini ditunda karena perkembangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Lalu yang terakhir, keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang dimana pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia telah meresmikan ejaan bahasa Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen ejaan, yang dimana materi ejaan dalam buku ini diambil dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini mencakup 4 pokok. Yang pertama, ada pemakaian huruf. Di pemakaian huruf ini ada yang pertama, huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Contohnya seperti huruf A yang dibaca dengan A, lalu B dibaca dulu dengan B, C dengan C, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu ada huruf vokal yang terdiri atas A, I, U, E, O. Lalu di pemakaian huruf ini ada huruf konsonan. Lalu di pemakaian huruf selanjutnya ada huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Lalu yang kelima ada gabungan huruf konsonan yang terdiri atas KH, ENG, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lalu ada huruf kapital. Yang pertama, di dalam huruf kapital ini atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Pada huruf D dituliskan dengan D besar. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya seperti adik bertanya, koma, kapan kita pulang? Kata kapan, huruf K-nya dituliskan dengan kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, Islam, I dituliskan dengan huruf kapital, dan juga Quran yang dimana sebagai kitab suci, Ki dituliskan dengan huruf awalan kapital.
Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra, M-nya besar, dan Yamin, Y-nya besar, dituliskan dengan huruf kapital. Lalu, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Kata sultan, S-nya tetap dituliskan seperti biasa, tidak menggunakan huruf kapital. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya seperti Wakil Presiden Adam Malik. Di dalam kata wakil, W-nya dituliskan dengan kapital. Presiden, P-nya kapital. Adam, A-nya kapital, dan juga Malik, M-nya dituliskan dengan huruf kapital. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Misalnya, sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Di dalam kata presiden, P-nya dituliskan dengan besar, Republik R-nya besar, dan Indonesia I-nya besar. Lalu, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Misalnya seperti kalimat, beberapa orang camat yang hadir dalam rapat itu. Di dalam kata camat, itu tidak dituliskan dengan kapital, karena tidak merujuk kepada nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah. Di dalam kata Amir, A dituliskan kapital, dan Hamzah, H dituliskan dengan kapital. Lalu, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada D, Van, Der dalam nama Belanda, dan Von dalam nama Jerman, atau Da dalam nama Portugal. Misalnya, JJ D Holder. Nah, di kata D itu tidak dituliskan kapital. Dan juga, dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini. Di dalam kata bin tidak dituliskan dengan kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, seperti Pascal Second Pas. Di dalam kata pas, P dituliskan dengan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel. Itu tidak dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Eskimo. Di dalam kata Eskimo, E dituliskan dengan huruf kapital. Lalu suku Sunda. Di dalam kata Sunda, S dituliskan dengan huruf kapital. Lalu bahasa Indonesia, I dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya seperti pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, dan kejawa-jawaan. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya, tahun hijrah. Di dalam kata hijrah dituliskan dengan huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya seperti Perang Candi. Di dalam kata perang, P dituliskan dengan huruf kapital. Lalu di dalam kata candu, C dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di situ tidak dituliskan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama diri geografi.
Misalnya seperti Banyuwangi. Di dalam huruf B itu dituliskan dengan kapital. Begitu juga dengan Asia, A-nya dituliskan dengan kapital. Dan juga Tenggara, T-nya dituliskan dengan kapital. Lalu huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Misalnya, Bukit Barisan Danau Toba. Itu di dalam satu kalimat dituliskan dengan awalan katanya dituliskan dengan huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan suatu budaya. Misalnya, ukiran Jepara. Di kata Jepara, J-nya dituliskan dengan huruf kapital. Lalu pempek Palembang. Di dalam kata Palembang, P-nya dituliskan dengan huruf besar. Lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Misalnya, berlayar ke teluk mandi di sungai. Nah, di dalam kata teluk itu tidak dituliskan dengan huruf kapital, huruf T-nya, karena itu tidak diikuti oleh nama diri geografi yang awalnya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Misalnya, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Di dalam kata badan, B-nya dituliskan dengan huruf kapital. Di dalam kata kesejahteraan, K-nya dituliskan dengan huruf kapital. Begitu juga dengan ibu, I-nya dituliskan kapital, tetapi di dalam kata dan, D-nya tidak dituliskan huruf kapital. Karena dan itu merupakan kata tugas. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Misalnya, beberapa badan hukum. Kalimat tersebut tidak dituliskan dengan huruf kapital karena itu bukan merupakan nama resmi. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Misalnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam kata perserikatan, P dituliskan dengan huruf kapital, lalu bangsa-bangsa, B-nya dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dalam nama diri. Misalnya seperti doktor yang disingkat menjadi DR. Di dalam kata DR itu, D dituliskan dengan huruf kapital. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Di dalam kata Bu itu B-nya dituliskan dengan huruf kapital karena itu merupakan kata penyapaan. Lalu, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Di dalam kata bapak dan ibu itu tidak dituliskan dengan huruf kapital karena itu tidak digunakan dalam pengacuan, penyapaan. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Di dalam kata Anda itu dituliskan A-nya dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Lalu selanjutnya di pemakaian huruf ini ada yang namanya huruf miring. Yang pertama,
Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Nah, di dalam kata Negara Kertagama itu dituliskan dengan huruf yang miring. Lalu yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. A di dalam kalimat tersebut dituliskan dengan huruf miring. Lalu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Nah, di dalam kata Carcinia mangostana itu dituliskan dengan huruf yang miring. Lalu, ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Nah, di dalam kata kudeta itu dituliskan dengan huruf miring. Di pemakaian huruf selanjutnya itu ada huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contohnya seperti judul, habis gelap terbitlah terang. Semua kata-kata tersebut dituliskan dengan huruf yang tebal. Lalu yang kedua, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Misalnya akhiran I tidak dipenggal pada ujung baris, seharusnya ditulis dengan huruf miring. Akhiran I dipenggal pada ujung baris. Selanjutnya, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Selanjutnya, di komponen kata ada yang namanya penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik, dan ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Lalu yang kedua ada kata turunan. Yang pertama, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Selanjutnya, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, mem-PHK-kan. Selanjutnya, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan. Kata di dan kan ditulis serangkai. Lalu, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan, kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati. Adi ditulis serangkai dengan pati. Selanjutnya di penulisan kata ini ada bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak strip anak, mata strip mata, biri strip biri. Lalu awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, kekanak strip kanakan, perundang strip undangan. Lalu yang keempat itu ada gabungan kata. Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar dituliskan dengan berpisah. Lalu ada kambing hitam ditulis dengan berpisah. Selanjutnya ada gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak strip istri Ali atau anak istri strip Ali. Yang ketiga, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya. Kata ada
Skalanya ditulis dengan serangkai. Lalu selanjutnya ada suku kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan 1. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah dipenggal menjadi bu strip ah. Main dipenggal menjadi ma strip in. Lalu yang kedua, huruf diftong a, i, a, u, dan o, i tidak dipenggal. Misalnya, pandai. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, ba strip pa. Lalu, lawan dituliskan dengan la strip wan. Yang keempat, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April dipenggal menjadi ap strip real. Lalu, jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, maka pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ul strip tra, in strip fra, lalu ben strip trok. Selanjutnya, di suku kata yang kedua ini pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Misalnya, berjalan dipenggal menjadi berstrip jalan. Membantu dipenggal menjadi mem strip bantu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi dipenggal menjadi bio strip grafi, atau bi strip o strip gra dan vi. Yang keempat, nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya tanpa tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini. Nah, kata di sini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dalam kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kata bacalah dituliskan dengan satu rangkaian. Lalu yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, kata pun ditulis terpisah. Lalu yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan 1/1. Kata per ditulis terpisah dari kata 1. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. Singkatan merupakan bentuk singkatan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap singkatan itu. Misalnya, Abdul Haris Nasution yang disingkat menjadi A.H Nasution. Lalu yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat menjadi DPR, itu tidak digunakan dengan tanda titik. Selanjutnya, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik.
Misalnya, jumlah yang disingkat menjadi JML titik. Lalu singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf, diakhiri dengan tanda titik. Misalnya, dan lain-lain disingkat menjadi DLL titik. Selanjutnya, singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf lazim digunakan dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, atas nama yang disingkat menjadi A.N. Lalu selanjutnya, akronim adalah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur nama yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disingkat menjadi LIPI. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kata 3 tidak dituliskan dengan nomor tetapi huruf. Lalu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf jika lebih dari 2 kata. Misalnya, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Kata 50 dituliskan dengan huruf. Selanjutnya, angka dapat digunakan untuk menyatakan jumlah, seperti 27 orang. Lalu ada nilai uang yang dituliskan seperti Rp500.000, ataupun satuan waktu yang ditulis dengan pukul 15.00. Lalu penulisan bilangan dengan huruf dilakukan seperti bilangan utuh, misalnya 12. Dalam kurung dituliskan huruf 12. Lalu bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti kata akta dan kwitansi. Misalnya, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Selanjutnya, kata ganti ku, kau, kumu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Itu dituliskan serangkai, kau dan baca dituliskan serangkai. Lalu bukuku dituliskan dengan serangkai, bukumu dituliskan dengan serangkai. Yang ke-11, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kata si ditulis terpisah dari kata pengirim. Demikianlah tadi adalah materi yang dapat saya jelaskan mengenai tata ejaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya Sefila Eva Duna pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.